Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita pembelajarannya mendapatkan barokah manfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma minas solihin amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik ya, sehat ya? Sudah sarapan? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang peranan ulama. Ulama mana? Ulama Indonesia terhadap apa? Terhadap dakwah Islam yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan belajar pada semester kedua, yaitu belajar tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hubungannya apa, Bu, dengan materi yang sebelumnya? Kalau materi sebelumnya kita bisa belajar tentang bagaimana sih ulama itu mendakwahkan Islam. Nah, salah satunya yaitu mendakwahkan larangan perbuatan bebas atau perbuatan zina. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu Lulu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hadir. Fardan, Kholis, Hasbi, Ardi, Kontesa, Topik, Ramdan, Ikhwan. Apa saja yang perlu kalian pelajari dalam materi larangan pergaulan bebas? Ya, itu yang pertama apa tadi? Membaca ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dengan tartil dan tajwid, memperhatikan hukum tajwidnya. Kemudian yaitu menelaah tentang konsep dasar larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, dua itu yang sebentar lagi akan kita pelajari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya apa saja, Bu? Yaitu membaca tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas. Selanjutnya kita juga akan menelaah tentang pengertian pergaulan bebas itu seperti apa, perbuatan zina itu seperti apa. Selanjutnya nanti juga akan membahas tentang bahaya dan akibat pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, supaya lebih bersemangat lagi, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Supaya sampean semangat, gak ngantuk ya. Dengan apa? Dengan semangat ice breaking ini. Sudah ada dua sisi ya. Saya anggap kelompok 1, kelompok 2. Kalau saya bilang drem tutu, ya maaf ya, ini drem tutu, ini tong tutu. Kalau saya bilang gini, drigen, ya, paham? Ketika tong tutu, drem tutu, drigen, tong tutu, drem tutu, drigen. Ini adalah ice breaking untuk melatih kamu untuk fokus dan kompak. Ya, saya pengen tahu kamu di dua kelompok ini mana yang jauh lebih kompak dan fokus dengan arahan saya. Kalau saya gini apa? Tong tutu, ini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tong tutu, dan tutu, tong tutu, dan tutu, rigen, tong tutu. Nah, kan enggak fokus kan? Ya, fokus. Ayo fokus dulu. 1, 2, 3. Tre apa? Ya, ayo 1, 2, 3. Dan tutu, tong tutu, dan tutu, tong tutu, tong tutu, dan tutu, rigen. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang sebentar lagi kita akan bahas, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, ya kan, materinya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kira-kira kenapa sih pergaulan bebas dan perbuatan zina itu kok dilarang? Kalau katanya Roma Irama itu, kenapa yang enak-enak
dilarang ya. Kenapa yang asik-asik kok itu diharamkan? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kurang umur. Kalau sudah umur boleh berarti. Kenapa? Tidak sesuai dengan norma. Tidak sesuai dengan norma apa lagi? Dosa. Apa lagi? Zina. Dan saya tanya lagi, kenapa pelajaran pergaulan bebas, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu masuk di pembelajaran kalian? Kenapa? Remaja. Iya, karena seusia kalian itu sekarang relate-nya sangat berkaitan dengan materi ini. Contoh, pacaran, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Salah satu bentuk taqrabuz zina itu adalah pacaran. Itu salah satu jawabannya. Makanya materi ini masuk di usia-usia kamu karena kamu sangat rentan dengan melakukan hal-hal yang demikian, termasuk dengan pergaulan bebas. Apa isinya pergaulan bebas itu tadi? Bukan hanya berpacaran, tetapi kayak minum-minuman, narkoba, ya, sesama teman-temannya dan lain sebagainya. Maka silakan dicek di grup WA-nya ya. Saya sudah nge-share, di situ ada materi tentang dalil Al-Qur'an, yaitu tentang larangan pergaulan bebas. Silakan dicek. Sudah terlihat semuanya materinya? Nah, di atas ada dalil Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Juga bisa dibaca artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu pekerjaan atau jalan yang buruk. Jadi zina itu sangat-sangat dilaknat oleh Allah. Bahkan saking kejinya perbuatan zina, orang yang melakukan zina di sebuah daerah, maka di daerah itu ketimpaan panasnya. Maksudnya kena panasnya juga, panas laknat dari Allah. Maka hati-hati dari perbuatan zina dan juga yang mendekatinya. Sekarang kalian identifikasi atau temukan hukum tajwidnya. Di materi itu sudah ada ya beberapa hukum-hukum tajwidnya. Kalian baca, saling tebak-tebakan dengan temannya. Silakan ngumpul berpasang-pasangan. Silakan ini Topik sama ini Ramdan sama Ikhwan. Silakan. Innahu bacaan apa? Gunnah, karena bertasjid. Pintar. Nah, sekarang waktunya Bu Lulu nge-share video tentang larangan pergaulan bebas. Sudah saya share di WA grup. Silakan kalian cek dan dilihat secara seksama. Setelah itu kalian temukan beberapa masalah di sana. Kenapa pergaulan bebas itu terjadi? Kalian tulis beberapa poin-poinnya. Sudah lihat ya videonya ya? Sudah mencatat beberapa poin-poin? Sudah? Sudah. Nah, sekarang silakan bentuk 4 kelompok ya, masing-masing kelompok 3-3 ya. Silakan. Selanjutnya ya, saya tunjuk ini kelompok 1. Kelompok 1 membahas tentang larangan pergaulan bebas. Konsep dasarnya, pengertiannya ya. Kelompok 2 membahas tentang akibat dan bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kelompok 3 yaitu membahas tentang penyebab kenapa perbuatan zina dan pergaulan bebas itu terjadi. Dan kelompok terakhir yaitu membahas tentang macam-macam perbuatan zina. Apa yang harus kalian lakukan? Diskusikan tentang materi itu, kemudian nanti kalian tulis atau catat beberapa poin-poinnya dan kemudian dijadikan peta konsep ya. Oke, silakan dimulai.
apa? Ini kelompok apa? Kelompok berapa? 3. Tentang dampak dan bahaya berzina. Sudah menemukan informasinya? Sudah. Oke, silakan dilanjutkan. Ini kelompok berapa? 2. Tentang apa? Kelompok berapa, Le? 4. Tentang apa? Macam-macam perbuatan zina. Sudah ketemu? Oke, silakan bisa cari di Google, di YouTube ya. Macam-macam wes, atau di Chat GPT. Sudah banyak informasi yang bisa kalian gali. Selanjutnya, sesuai perintah yang pertama, silakan apa yang kalian dapatkan informasi itu dijadikan peta konsep. Setelah dijadikan peta konsep secara bergantian satu persatu dari per kelompok itu nanti mempresentasikan dan teman-temannya yang menjadi audien itu bertanya. Siapa yang bertanya nanti dapat nilai plus dari Bu Lulu. Oke? Sekarang waktunya kita presentasi dari hasil apa yang sudah kalian diskusikan, poin-poin apa yang sudah kalian cari tentang materi yang sudah dibagi. Baik teman-temanku, saya akan mempresentasikan macam-macam perbuatan zina. Macam-macam zina itu ada 2, yaitu zina muson sama zina ghairu muson. Boleh tanya bos, apa itu zina musor? Zina muson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Mas Fardan dari kelompok 4. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hindari zina dan pergaulan bebas. Poin-poinnya yaitu hukuman bagi pelaku zina dan larangan berbuat zina dan faktor penyebab. Sekarang waktunya kalian tes evaluasi dari hasil pembelajaran hari ini. Saya sudah melampirkan atau mengirim beberapa soal via WA group ya. Silakan kalian perhatikan soal-soalnya dan kalian jawab di kertas yang sudah saya bagikan. Mari kita simpulkan bersama-sama sambil dipandu oleh Bu Lulu. Jadi materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini adalah materi yang sebenarnya sangat penting bisa kalian pahami di usia-usia kalian saat ini. Meskipun mencintai, menyukai lawan jenis itu adalah sesuatu yang fitrah, tetapi ingat bahwa apa yang kemudian mendekati kepada perbuatan zina dan pergaulan bebas itu sangat dilarang oleh Allah. Boleh suka ke lawan jenis tetapi jangan diaplikasikan atau dipraktekkan. Kalian sudah mengerti, kalian sudah mengerti penyebabnya apa, dampak dan bahayanya seperti apa, hukuman bagi Al-Quran, bagi Islam itu seperti apa, kalian sudah paham semua. Maka jadikanlah materi ini sebagai pengingat kalian supaya apa? Supaya kalian bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesan dan pesannya setelah kalian belajar tentang materi pergaulan bebas dan perbuatan zina ini. Silakan Ananda Ikwan untuk maju ke depan untuk memberikan kesan dan pesan. Sekarang Bu Lulu ingin tanya, apa yang Ikwan dapatkan, Ananda Ikwan dapatkan dari materi larangan pergaulan bebas ini? Yang pertama, 1. Pengertian dari perbuatan zina. 2. Dampak negatif dari perbuatan zina. 3. Penyebab perbuatan zina. Dan keempat, macam-macam perbuatan zina. terima kasih untuk Ananda Ikwan, bisa beri aplaus. Tepuk tangan. Oke anak-anakku sekalian, kita sudah ada di tahap refleksi, yaitu saya akan bertanya tentang materi yang sudah kalian pelajari tadi. Saya ingin bertanya kalian apakah sudah paham tentang materi yang sudah dijelaskan, sudah didiskusikan tadi? Sudah? Sudah. Apa kalian sudah merasa efektif dengan pembelajaran yang semacam ini? Ada diskusi, mencari informasi, presentasi. Lebih efektif apa? Bagaimana? Efektif ya? Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya ingin mengingatkan nantinya untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang syu'abul iman, yaitu tentang beberapa kecintaan kepada Allah. Salah satunya yaitu roja, khauf,
kemudian tawakal ya, mahabbah kepada Allah atau cabang-cabang iman. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri, Bu Lulu ingin memberikan motivasi semangat untuk kalian. Jadilah manusia yang luar biasa, jangan menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Ya, supaya apa? Kalian bisa mengangkat derajat keluarga, diri sendiri, ya, saudara, dan bisa membantu sesama. Maka apa? Kuncinya yaitu segala kegiatan, upaya, kebiasaan kita harus menjadi pribadi yang luar biasa. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.